Merasa lebih baik? Tanya Alif, lembut. Pandangannya masih tertuju pada kaki Riana yang kini diolesi minyak balsam. Riana mengangguk, ragu-ragu sedikit. Suaranya hampir tak terdengar, seolah ia takut jawabannya akan berujung pada sesuatu yang lebih dari sekadar percakapan. Alif perlahan mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu lagi. Kali ini, tanpa salah satu dari mereka berusaha mengalihkan pandangan. Di matanya, Riana melihat ketulusan yang menenangkan, tetapi juga sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat dadanya bergetar aneh. Riana, sadarilah, kau tidak diciptakan untuknya. Dia adalah bintang yang bersinar, sementara kau hanya seorang wanita dengan banyak masalah. Sadarlah. Sadarlah, Riana memperingatkan dirinya sendiri dalam hati. Riana, kata Alif lembut, kau tidak harus selalu terlihat kuat. Terkadang, beristirahat juga merupakan bentuk keberanian. Riana menatapnya, tertegun sejenak. Kata-kata itu terasa sederhana, tetapi entah mengapa, kata-kata itu membuat matanya perih. Ia cepat-cepat menunduk, berpura-pura menyesuaikan posisi duduknya. Terima kasih, Dok. Aku hanya tidak ingin merepotkan siapapun lagi. Termasuk aku, tanya Alif dengan senyum tipis. Hiana, Teh Jiong. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Jantungnya berdebar kencang, tetapi wajah Alif tetap tenang, seolah menunggu jawaban yang takkan pernah datang. Beberapa detik, hening, hanya detak jam dinding dan aroma samar minyak balsam bercampur dengan aroma terapi. Alif menarik napas perlahan, lalu berdiri. Baiklah, jika kau masih tidak ingin merepotkanku, kau bilang ingin membalas budi kan? Jadi aku sudah menyiapkan sebuah permintaan. Maukah kau mendengarnya? Riana mendongak cepat, matanya membulat. Apa? Alif terdiam sejenak. Setelah berpikir lama, akhirnya ia membuka mulutnya. Riana, di dunia ini aku hanya punya satu keluarga, nenekku. Beberapa minggu terakhir ini, penyakit nenekku sering kambuh, dan aku diminta untuk membawa pasanganku. Katanya, itu adalah permintaan terakhirnya. Ia menatap Riana dengan senyum tipis, meskipun di dalam hatinya ada perasaan bersalah yang berputar perlahan. Bukan karena ia benar-benar berbohong demi keuntungan, tetapi karena ia tahu alasan ini hanyalah cara halus untuk mencegah Riana meninggalkan hidupnya terlalu cepat. Jadi apa maksudmu, Dok? Sebelum berangkat ke Sorong, aku ingin menenangkan nenekku. Jadi, bisakah kau membantuku berpura-pura menjadi pasanganku? Tanya Alif. Tanya Alif. Apa? Pasangan, Dok? Tapi ini mungkin tidak baik, Dok. Kata Riana, ingin menolak. Masalah perceraiannya bahkan belum terselesaikan, dan ia diminta menjadi pasangan palsu. Jika nenek Alif tahu kebohongan itu, bukankah penyakitnya akan semakin parah? Dok, aku takut. Bagaimana jika nenek Dok tahu ini hanya pura-pura? Bukankah itu akan membuatnya semakin sakit hati? Tambah Riana pelan. Suaranya bergetar antara kebingungan dan kecemasan. Alif menatapnya serius, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Nenekku, orang yang keras kepala. Riana, sejak kecil, dia membesarkanku. Dia hanya ingin memastikan aku tidak hidup sendirian. Aku tidak tahan melihatnya terus menunggu harapan yang takkan pernah terwujud. Hiauna Teh Jiong. Matanya menatap lantai. Kata-kata itu membuat hatinya berdebar antara rasa iba, belas kasihan, dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tapi, kenapa aku, Dok? Bisiknya hampir tak terdengar. Alif menghela napas dalam-dalam, lalu menatap Riana dengan tatapan lembut, namun penuh percaya diri. Karena kau satu-satunya yang bisa ku percaya. Aku tidak akan meminta ini jika hanya formalitas. Riana, aku hanya butuh kau menemaniku sekali saja. Setelah itu, semuanya selesai. Riana terkejut. Ia ingin menolak, tetapi nada bicara Alif terlalu tulus untuk diabaikan. Ia menunduk, memegang ujung kemejanya yang sedikit kusut. Kalau nenekmu bertanya, seberapa jauh kita harus berpura-pura?
Tanyanya. Hati-hati. Senyum kecil muncul di bibir Alif. Tidak sejauh yang kau pikirkan. Ikut saja denganku. Makan siang. Dan biarkan dia percaya. Aku bahagia. Itu saja. Hanya itu. Tanya Riana. Matanya menyipit curiga. Alif mengangguk perlahan. Tetapi sudut bibirnya terangkat. Menahan sesuatu. Satu hal lagi. Riana menatapnya waspada. Apalagi, hanya satu hal kecil. Katanya santai, sambil menatapnya penuh arti. Kita pasangan. Kan, jadi kau harus pindah alamat. Bagaimana kau masih bisa memanggilku dokter di depan nenek? Kiau Natek Ciang. Matanya membulat. Lalu, aku harus memanggilmu Dokter Alif apa? Alif berpura-pura berpikir serius, sambil mengelus dagunya. Lalu meliriknya dengan tatapan menggoda. Aku orang Sundanese, jadi bagaimana cara yang baik untuk memanggilku agar terdengar akrab, seperti pasangan? Riana menelan ludah perlahan. Mas, Alif langsung terkekeh pelan. Suaranya rendah, tapi hangat. Itu bahasa Jawa. Riana, aku orang Sundanese. Ingat? Riana berkedip bingung. Lalu tersenyum canggung. Lalu, apa panggilan orang Sundanese biasanya? Alif sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya rendah, tapi penuh canda. Coba tebak dulu. Aku ingin tahu seberapa cepat kamu bisa beradaptasi menjadi pasangan. Pura-pura. Riana spontan menatapnya, lalu dengan cepat memalingkan wajahnya karena pipinya memerah. Aku takut nanti aku salah memanggilmu. Gumamnya pelan. Berpura-pura sibuk melihat kakinya sendiri. Alif menahan tawa kecil, menikmati kegugupan Riana. Kalau begitu, biar aku yang pilih, katanya akhirnya, dengan nada tenang, tapi matanya berbinar nakal. Panggil aku ah. Oke, Riana langsung mendongak. Alif mengangguk. Senyumnya semakin lebar, agar terlihat alami. Dan, ya, siapa tahu, kau mungkin akan terbiasa. Terbiasa, Riana mengulangi dengan cepat. Nadanya meninggi karena gugup. Alif menatapnya dengan tatapan dalam namun lembut. Ya, ini hanya pura-pura dulu. Siapa tahu, mungkin akan menjadi nyata. Wajah Riana langsung memerah. Dokter maksudku. Oh, ini aneh sekali, serunya. Menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Sementara itu, Alif hanya tertawa pelan. Puas melihat Riana yang kini benar-benar kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Tenang, katanya sambil menatapnya dengan lembut. Nenekku maksudku, skenarionya akan percaya bahwa kau gugup seperti ini. Riana menatapnya lama. Ada sesuatu dalam diri Alif yang sulit dibaca antara ketulusan dan kecurigaan. Akhirnya, ia mengangguk perlahan. Baiklah, Dok. Kalau begitu, aku istirahat dulu, kata Riana. Riana. Bukan Dok, jawab Alif. Riana yang mendengar itu merasa malu dan buru-buru masuk ke kamar tamu. Sementara itu, Alif tersenyum tipis, lalu sedikit menundukkan kepalanya, seolah menyembunyikan sesuatu yang seharusnya tidak terlihat. Terima kasih Riana. Aku janji, aku tidak akan membuatmu menyesal. Namun saat ia berbalik, senyumnya perlahan memudar. Ia menyadari neneknya baik-baik saja. Dan mungkin, satu-satunya yang sakit saat ini adalah dirinya sendiri. Karena ia diam-diam jatuh cinta pada seorang wanita yang berusaha menjauh dari cinta. Pagi menyambut Riana lebih cepat dari yang ia duga. Sinar matahari menembus celah tirai, menari lembut di wajahnya, memaksa kelopak matanya terbuka. Saat pandangannya terfokus ke sekeliling ruangan, ia menyadari bahwa ia berada di rumah Dokter Alif. Mata Riana sedikit melebar saat ia melihat jam dinding. Sedikit lewat pukul 8. Ya Tuhan, Riana, desisnya panik. Lalu segera bangun dan meninggalkan tempat tidur. Ia bergegas keluar kamar, masih dengan rambut agak kokokan dan wajah yang belum sepenuhnya terjaga. Ia siap menghadapi tatapan bingung Alif.
karena bangun terlambat. Tetapi asumsi itu langsung lenyap. Begitu ia melewati ruang tamu, matanya melebar. Di dapur berdiri seorang pria yang jarang ia lihat dalam wujud seperti itu. Alif, kemeja hitamnya digulung hingga siku. Celemek abu-abu melilit pinggangnya. Dan di depannya, dapur yang sedikit berantakan. Wajah Alif serius. Alisnya sedikit berkerut, sementara tangannya sibuk mengaduk sesuatu di wajan. Asap tipis mengepul, aroma bawang goreng tercium di seluruh ruangan. Riana berdiri terpaku di ambang pintu. Takjub sekaligus geli. Dia sedang memasak, gumamnya tak percaya. Sebelum ia berhenti tersenyum, suara berat Alif terdengar, tanpa menoleh. Kalau kau sudah bangun, tolong ambil garam di rak paling atas. Riana sedikit tersentak. Kau tahu aku di sini. Kau tahu aku di sini. Alif hanya mengangkat alisnya. Masih fokus pada masakannya. Langkah kakimu berisik. Sulit untuk berpura-pura tidak mendengar. Riana mendengus pelan. Lalu melangkah lebih dekat, menatap punggung Alif yang tegak. Kupikir kau tidak bisa memasak. Siapa bilang? Aku tidak bisa, jawabnya santai. Aku hanya jarang pamer. Riana terkekeh. Kalau begitu, caramu mengaduk. Aku lebih takut makanannya gosong daripada enak. Alif menoleh setengah jalan. Matanya menatap Riana dengan ekspresi datar. Tetapi bibirnya menahan senyum tipis. Kalau gosong, kau yang bertanggung jawab. Mencuci wajahnya, Riana mendengus lagi. Tetapi pipinya memerah tanpa alasan. Berkali-kali dengan Alif. Dia sepertinya menemukan sesuatu yang baru. Tetapi Riana cukup sadar untuk menyadari bahwa dia harus mengakhiri kenyamanan yang dia rasakan sekarang. Di rumah sakit, kepala Septian terasa sangat berat pagi itu. Sejak pukul 6, Rahayu datang mengantar Lira yang demam. Karena Liliana masih tidur nyenyak, Septian tidak punya pilihan selain mengurus semuanya sendiri. Gadis kecil itu tidak berhenti menangis. Sejak saat itu, membuat suasana kamar rumah sakit terasa semakin kacau. Masih belum tenang, keluh Rahayu sambil kembali ke kamar membawa kantong plastik berisi sarapan. Tian, kau harus tegas, bangunkan Liliana. Bagaimana mungkin anaknya menangis seperti ini? Sementara ibunya tidur pulas, sama sekali tidak mendengar. Septian melirik. Wajahnya tampak lelah. Lili tidak bisa tidur sejak semalam, Bu. Kepalanya terus sakit. Dokter juga memberinya obat penenang. Jadi wajar jika dia tidak bangun. Kalau aku memaksanya, bukannya membaik, malah akan semakin parah. Ia mencoba menenangkan Lira dalam pelukannya dengan lembut, mengelus punggung kecilnya. Tetapi tangisannya malah semakin keras. Rahayu menghela napas panjang. Tapi anak ini sudah menangis sejak tadi. Sayang sekali Tian. Biar ibu yang membangunkannya. Jangan, Bu, seru Septian cepat. Membuat Rahayu terkejut sesaat. Tatapan wanita paruh baya itu menajam. Kau bodoh sekali Tian. Ini bukan anakmu. Kenapa kau begitu khawatir? Lihat mata pandamu. Penuh kekhawatiran, seolah-olah kau benar-benar ingin menjadi ayahnya. Lagi pula, Tian, kalau kau ingin bersama Lili, ibu tidak mau terbebani dengan anak ini. Lagi pula, ibu sudah tua. Kalau Lili benar-benar ingin menjadi menantu keluarga Prawira, dia harus seperti Riana, kata Rahayu. Bu, apa yang ibu katakan? Aku dan Riana belum bercerai, kata Septian. Rahayu menatap putranya dengan kesal. Ada apa denganmu Tian? Jangan bilang kau masih berpikir kau belum bercerai dari Riana. Septian terdiam, menatap lantai. Sementara tangannya masih dengan lembut mengayunkan tubuh Lira dalam pelukannya untuk menghentikan tangisannya. Aku sudah mendengar semuanya, lanjut Rahayu dengan nada tinggi. Kau sendiri yang menceraikannya kan? Lalu, Riana juga mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Sekarang, kita hanya perlu menunggu persidangan dan keputusan hakim. Tidakkah kau sadar? Itu berarti pernikahanmu dipertaruhkan. Septian menghela napas berat. Bu, secara hukum, kami belum resmi bercerai. Belum ada keputusan hakim. Belum ada akta cerai. Jadi, tolong jangan bicara seolah-olah semuanya sudah berakhir. Rahayu mendengus. Matanya tajam. Secara hukum mungkin belum. Tapi di hatimu, tidakkah? Kau lihat,
wanita itu tidak ingin kembali padamu. Itu sudah cukup jelas. Tian, terkadang kau terlalu keras kepala untuk mengakui apa yang tidak bisa diselamatkan. Kata-kata itu menusuk hati. Septian terdiam. Hanya napas Lira yang terdengar di dadanya. Rahangnya menegang, tetapi matanya tampak sedih. Bu, katanya lembut namun tegas. Meskipun semuanya sudah berakhir, biarkan aku menutupnya sendiri dengan benar. Aku tidak ingin membuat kesalahan lagi. Rahayu menatap putranya lama, lalu menghela napas. Kau terlalu banyak berpikir, Tian. Nanti saja, sampai semuanya benar-benar hilang. Aku yakin Riana hanya marah padaku sesaat, kata Septian lembut, namun percaya diri. Dia hanya cemburu karena aku lebih peduli pada adiknya. Kali ini, aku akan membuat Riana lebih cemburu lagi dengan rumor bahwa aku akan menikahi Liliana. Aku yakin dia akan kembali sendiri nanti. Septian menatap tajam ke jendela. Karena sejak tadi malam, Riana tidak dapat dihubungi dan semua akunnya telah diblokir. Dia telah memikirkan semua cara, dan metode ini dianggap paling efektif untuk membuat Riana kembali kepadanya. Sementara itu, di tempat tidur, Liliana yang sebenarnya sudah bangun, memilih untuk berpura-pura tidur. Namun setiap kata yang keluar dari mulut Septian terukir jelas di telinganya. Rahangnya menegang, jari-jarinya mengepal erat di bawah selimut. Dalam hatinya, ia berbisik penuh tekad. Septian, aku sudah melakukan segalanya. Jika kau menunda perceraianmu, aku akan mempercepatnya. Dan pernikahan palsu itu, aku akan menjadikannya nyata. Bersambung. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.